Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Rifki Haripanilih, mahasiswa PPL PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2020. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini anak-anak? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dalam keadaan sehat dan siap belajar. Dan kita harus tetap belajar, semangat. Sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin ya anak-anak untuk berdoanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita di rumah untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan dan lain-lainnya. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Anak-anak, Bapak akan membahas tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada peredaran darah, pembelajaran ketiga. Mari kita simak video berikut ini. Mari anak-anak, kita baca percakapan 3 anak ini. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. A. Pantun bersaja ABAB. B. Satu bait terdiri atas 4 baris. C. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. D. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Perhatikan pantun berikut. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dan dikerjakan di buku tulis, lalu hasilnya difoto dan dikirimkan ke guru melalui WhatsApp grup. Soal nomor 1. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Soal nomor 2. Identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Soal nomor 3. Apa amanat pantun di atas? Soal nomor 4. Buatlah sebuah pantun, lalu identifikasilah ciri-cirinya. Presentasikanlah pantun buatanmu di depan kelas. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita pabrik sendal Pak Damar. Soal nomor 1. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Interaksi manusia dan lingkungan yaitu pemasok kayu melakukan reboisasi setelah penebangan. Soal nomor 2. Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Jelaskan. Reboisasi dilakukan setelah dilakukan penebangan pohon. Dengan demikian, pohon-pohon baru akan tumbuh lagi dan dapat digunakan kembali sebagai bahan dasar pembuatan sandal. Soal nomor 3. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Jelaskan. Manfaat usaha Pak Damar adalah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi pemasok kayu dan warga sekitar sebagai tenaga kerja pabrik, serta beberapa warga dapat membuka usaha sendiri. Soal nomor 4. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan agar hutan tidak gundul dan kayunya dapat dimanfaatkan lagi. Soal nomor 5. Apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan tersebut yaitu 1. Akan ketersediaan kayu dari pemasok kayu. 2. Akan ketersediaan pohon di alam. 3. Tenaga kerja terhadap usaha pabrik Pak Damar. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan.
Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Apa yang akan kamu lakukan jika di lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW? Tuliskan pendapatmu pada tabel seperti berikut. Peran sertaku dalam pemilihan RW di lingkungan. Kamu mencoba untuk menuliskan peran sertaku dalam pemilihan RW di lingkungan kalian. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat dibuat oleh Dayu. Laporan pengamatan pemilihan ketua RW oleh Dayu. Calon ketua RW Bapak Herman Santoso, Bapak Yandi Hermawan, Bapak Bakri Widodo. Jumlah pemilih ada 365 orang. Tempat pemilihan di balai warga. Ini hasil pemilihan. Nama calon ketua RW Bapak Hermawan Santoso dipilih oleh 80 orang. Bapak Yandi Hermawan dipilih oleh 90 orang. Dan Bapak Bakri Widodo dipilih oleh 195 orang. Total jumlah pemilih ada 365 orang. Ketua RW terpilih adalah Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan voting. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jelaskan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah, voting, atau aklamasi. Nomor 2. Apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Masalah tempat pembuangan sampah warga, masalah perbaikan jembatan yang rusak, masalah pencurian yang pernah terjadi pada warga sekitar, masalah pembangunan tempat ibadah. Nomor 3. Bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera, menjaga kebersihan lingkungan, membayar pajak dengan rutin, mentaati peraturan yang berlaku dalam masyarakat, ikut serta dalam kerja bakti dan gotong royong. Nomor 4. Sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Membantu kerja bakti, membersihkan tempat ibadah, dan saling tolong-menolong sesama warga masyarakat. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah anak-anak menyanyikan lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu lagu Gambang Suling.
Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, semoga anak-anak bisa memahami dan dipelajari di rumah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.